Ya, selamat malam. Ya, jumpa lagi bersama saya Marulitua Sinambela pada marulitua.com. Atau mungkin rekan-rekan sudah mengenal Master Trading Indonesia. Ya, ini kita lakukan lagi aktivitas kita seperti biasa karena banyak pekerjaan yang harus dihandle, jadi ya dibutuhkan konsentrasi yang cukup banyak sebenarnya, sehingga jarang-jarang kembali untuk live trade ya, atau memberikan analisa trading atau rekomendasi trading harian ya. Semua sebenarnya karena keterbatasan waktu. Nah, di saat ini ya rekan-rekan kita kembali dulu. Ya, di sini ada dua topik malam ini yang akan kita bahas. Pertama untuk komoditi emas, dan yang kedua itu adalah untuk komoditi minyak ya. Ya, kalau kita memperhatikan ini kan crude oil ya. Crude oil, dan yang pertama ini adalah di komoditi emas. Nah, kalau rekan-rekan memperhatikan bahwa di sini pun masih ada posisi floating di dalam transaksi saya, tetapi di sini ada terpasang stop loss dan target profitnya. Dan kalau rekan-rekan memperhatikan di sini ada floatingan yang cukup besar ya, tidak apa-apa. Ya, begitulah trading. Nah, kadang profit, kadang minus ya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru bagi kita karena penuh dengan risiko. Ya, ya ini bukan sesuatu hal yang baru bagi rekan-rekan. Ya, di sini semua mengalami lah yang namanya profit dan loss. Artinya dalam dunia trading tidak ada analisa yang gitu 100% pasti profit, itu tidak ada sebenarnya. Tetapi mari bersama-sama belajar dan kita lihat dulu apa sebenarnya yang terjadi pada kesempatan ini ya. Baik. Ya, nah berdasarkan informasi atau data dari ekonomi kalender di sini kita melihat ya bahwa hari ini tanggal 4 Juni. Ya, ini data dari ekonomi kalender ya. 4 Juni. Nah, ini saya coba cek dulu apakah filternya dan jamnya sudah sesuai ya. Ini jamnya sudah sesuai. Nah, kita melihat ada banyak data sebenarnya yang dirilis hari ini, bahkan dari data ECB ya, ada press conference-nya ya. Nah, dan oke, semua sudah dirilis ya, artinya sudah terlewatkan semua, baik dari trade balance-nya US ya. Nah, ini ECB, kita lihat dulu apa yang terjadi sebenarnya dengan euro ya. Oh ya, dia cukup positif naik. Tetapi komitmen kita dari awal adalah kita mau membahas dulu seputar tentang pergerakan harga emas ya. Baik. Sebenarnya harga emas ini masih tertekan ya. Tertekannya kemana? Beberapa waktu lalu ada rekan yang bertanya, ini Pak Maruli mau kemana harga emas? Saya kasih tahu sama dia, masih akan coba tekan ke zona 1700 ya. Ada dua poin. Pertama, karena pasar saham Amerika akan mengalami penguatan ya. Nah, sekalipun data ekonominya memang kurang bagus ya. Kalau kita memperhatikan bahwa harga emas ini ya tertekannya sebenarnya sih di sesi Amerika itu sebenarnya kemarin puncaknya ya. Nah, ini kenapa? Ini disebabkan karena pasar saham Amerikanya ya, juga COVID-nya ini masih cukup ya, sebenarnya sih masih cukup ini ya, menyebar di mana-mana ya, masih perlu diperhatikan itu. Oke. Kemudian, nah hal-hal ini sebenarnya menjadi hal-hal yang biasa bagi pasar ya. Ya, kenapa hal yang biasa? Karena kalau kita memperhatikan ini zamannya ya, ini akan berubah menjadi kebiasaan baru ya. Ya, ini kebiasaan baru. Jadi ini membuat ya para investor sebenarnya sih udah melihat hal yang biasa ya. Jadi pada poin ini kita harus memperhatikan secara teknikalnya, supportnya di level mana. Nah, itu yang paling utama dulu. Kemudian resisten terdekatnya di daerah mana. Oke. Kemudian kita memperhatikan apabila supportnya ya di 1700 itu ditembus. Nah, perhatikan ya, ada dua level harga di sana. Pertama di 1680 dan 1660. Nah, sementara kalau di daerah-daerah resisten terjauh itu di area 1750 ya. Oke. Dari level-level ini ya kita perhatikan, artinya adalah target profit yang sudah kita pasang di sini itu masih realistis ya. Nah, mungkin
Ya kalau kita perhatikan di sini memang floatingannya cukup besar ya, cukup besar, tapi tidak masalah, itu bukan hal yang sesuatu hal yang perlu ditakuti. Nah, poin kedua adalah pokok pembahasan kita itu adalah di crude oil. Nah, di sini rekan-rekan kalau memperhatikan ini floatingannya masih cukup gede. Ini ada posisi beli 10 lot ya. Ya, sampai 12.500 mengalami floatingan. Nah, floatingan itu tidak masalah. Oke, kita pasang dulu di sini. Oke, untuk target profit dan stop loss-nya ya, TP-nya. Oke. Dan wilayah-wilayah stop loss-nya juga perlu dipasang juga ya. Kalau misalkan dia menyentuh di wilayah tersebut ya, kalau cut loss ya cut loss aja, biarin aja, nggak usah dipusingin. Nah, ini wilayah stop loss-nya daerah sini. Oke, apa yang terjadi dengan crude oil ini ya? Artinya adalah seperti pembelajaran kita dari sebelum-sebelumnya itu, kita harus tahu dulu sebelum masuk pasar itu dasarnya apa, fundamental penggeraknya dulu ya. Fundamental penggeraknya itulah yang menjadi acuan kita untuk melihat trennya kemana. Oke, 2 poin yang perlu diketahui. Pertama adalah pertemuan yang akan dilakukan oleh OPEC. Nah, ini kemungkinan ini akan diadakan di pertengahan Juni, poin pertama. Jadi kalau rekan-rekan memperhatikan ini posisi beli saya dasarnya apa, itu adalah dasarnya. Yang kedua adalah, nah ini negara Arab sama Rusia ini mereka sepakat perpanjang pemangkasan produksi ya. Ini sebenarnya selama 1 bulan. Nah, rekan-rekan kalau memperhatikan itu trading plan yang saya berikan di YouTube sebelumnya atau di marulitwa.com, mungkin berpikir bahwa mungkin sudah gila kali ini analisa ya. Banyak yang mungkin berpikir seperti itu ya. Ya, waktu itu level harga itu ketika referensi yang saya sebutkan itu berada level area $23 ya. Sekarang sudah di 36. Ya, di $23 ini. Jadi rekan-rekan bisa melihat lagi di analisa-analisa sebelumnya ya. Oke. Ya, saya coba cek dulu di marulitwa.com ya. Oke, apakah masih ada analisa crude oil yang waktu itu ya. Ini weekly outlook ya, kita cek dulu ya. Ini dengan trading plan bisa profit 185,03%, Fibonacci retracement. Nah, kalau rekan-rekan memperhatikan, dicek ulang di marulitwa.com ya. Jadi ini sebenarnya semua analisa ini berkaitan ya, selalu berhubungan. Nah, dasar Fibonacci-nya ya ditonton ulang aja. Nah, di sini oke, trading crude oil ya. Nah, ditonton ulang aja, ini sudah disaksikan 1800k ya, 1800, dan ini ternyata ada yang share juga sebanyak 426 ya share. Nah, ini bukan ini tulisan ini loh. lihat baca sendiri lah tulisannya toh. Oke. Nah, posisinya di sini toh. Baik, artinya adalah ya peluang ke depannya ini yang perlu diperhatikan selalu. Saya kasih tahu gap ini, ada gap di sini di area sini. Nah, coba ditonton ulang nantinya ya. Nantinya ketika dia break high ya, kita bisa melihat potensinya pergerakannya kemana. Nah, ini posisi yang masih open ya. Memang masih ada floating ya 30 ribuan ya. Nah, dengan ikuti yang ada, dan ini adalah account history. Ya, floatingannya memang tidak menarik ya, bikin jantung berdebar-debar, ya udah biarin aja, nggak masalah. Karena ini kita lebih jangka panjang ya, accountnya ini adalah lebih jangka panjang. Ya, untuk informasi selanjutnya rekan-rekan bisa masuk ya ke blog saya di marulitwa.com, atau rekan-rekan juga bisa klik di fanpage ya. Fanpage ada di sana ya. Nah, rekan-rekan bisa masuk ke sana ya, Master Trading Indonesia. Jadi demikian dulu ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah materi edukasi ya, jadi rekan-rekan jangan telan langsung mentah-mentah, ini itu tidak boleh. Nah, ini sebagai inspirasi, menginspirasi rekan-rekan yang sedang belajar. Kalau ya sedang trading saat ini ya bisa dipakai inspirasi juga sebagai bahan pembanding, jangan ditelan mentah-mentah.
sekali lagi saya sampaikan, itu trading itu ada risiko. Jadi risiko itu selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Jadi kalau rekan-rekan trading, perhitungkan dulu modalnya, perhitungkan kemudian risk management, ya, manajemen risiko, cutnya di berapa, target profitnya di berapa. Nah, semua harus ada dasarnya, semua harus ada alasannya. Ya, di beberapa waktu lalu mungkin kalau rekan-rekan mau perhatikan, jadi panjang nih ceritanya ya. Analisa Hang Seng dan Nikkei, ya mungkin ya kalau rekan-rekan memperhatikan. Nah, di beberapa waktu lalu ada pertanyaan juga kenapa kita buy di level harga itu. Nah, teman-teman saksikan sendiri ya bahwa harga Hang Seng itu sudah mencapai di 24.615 Hang Sengnya. Dan oke, karena ini adalah account forex ya, saya coba cek dulu grafik Nikkei. Nah, Nikkei-nya rekan-rekan perhatikan sendiri bagaimana dia ya melenting ke atas. Oke. Nah, baik. Kalau mungkin rekan-rekan mengikuti dan mempelajari, ya jangan samakan stop loss yang saya pasang karena itu hanya sebagai dasar acuan dengan kemampuan equity Anda. Itu perlu dipertimbangkan. Sekali lagi pertimbangkan matang-matang ya. Oke, baik. Tidak panjang lebar, kita sudahi dulu. Nah, jangan lupa ikuti terus analisa rekomendasi ya, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi rekan-rekan semua. Salam marulidua.com. Terima kasih.